Baik, selamat pagi semuanya teman-teman di antara. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Ya, mohon maaf, Bapak saat ini tidak melakukan secara rutin ya. Pokoknya once ada waktu kita langsung umumkan satu hari sebelumnya atau bahkan 2 hari sebelumnya ya. Tadi malam saya pikir acara di OJK kita nanti saya jam 2, jadi pagi ini saya bisa melakukan eh, aktivitas untuk sharing session ya. Jadi pagi hari ini saya ingin berbagi tentang dua topik ya. Mengapa asuransi dan kemudian mengapa pialang asuransi. Ya. Saya ingin supaya kita semua yang saat ini bekerja di antara memiliki suatu pemahaman dan juga tentu keyakinan tentang apa yang kita lakukan setiap harinya ya sebagai seorang praktisi perasuransian dan khususnya praktisi pialang asuransi. Nah, mengapa asuransi? Coba mungkin kalian bisa berbagi, mengapa asuransi sih? Ada nggak yang punya ide? Ya ini mengapa asuransi? Apa sih hebatnya asuransi dibandingkan dengan perbankan, dibandingkan pegadaian, dibandingkan dengan pasar modal? Apa sih? Memberikan proteksi saat kita musibah. Oke, apa sih hebatnya asuransi? Memberikan keterangan, Pak. Memberi ketenangan ya sebelum terjadi apa-apa. Taufik apa? Mengapa asuransi? Apa alasan kamu? Finansial, Pak. Melingkup apa finansial seseorang ataupun keluarga ya ataupun perusahaan. Ini dia apa? Finansial karena kamu asuransi kesehatan. Terus, Ini finansial Pak, risiko finansial. oke, yang ini risiko finansial. Elis, sama ya. Jadi intinya begini, Bapak ingin supaya kalian semua memiliki suatu keyakinan bahwa apa yang kalian lakukan bidang asuransi adalah bidang yang baik. Itu loh, ya, yang baik dan bermanfaat buat orang lain, ya. Mungkin kalau misalnya saya coba mau agak sedikit lebay, asuransi itu bisnis yang mulia, ya, mulia tuh, ya. Memberikan suatu apa bantuan, ya, bantuan pertolongan, ya, pada saat seseorang mengalami suatu musibah, mengalami kerugian akibat resiko yang dihadapi terjadi itu, ya, itu. Tidak ada bisnis lain selain asuransi, ya, yang mau memberikan santunan, memberikan ganti rugi kepada pihak lain, ya, selain asuransi. Kalau perbankan, ya, orang mengalami musibah, mati, kemudian dia tidak bisa ambil bayar kredit lagi, malah disita rumahnya, ya, disita barangnya. Kalau itu perbankan, ya, mungkin yang lain juga sama, ya. Jadi asuransi satu-satunya bisnis yang saya pikir memiliki nilai-nilai berbeda, ya, yang memberikan bantuan, santunan, mengembalikan posisi keuangan supaya seseorang apa istri ataupun keluarga bisa melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik ataupun sebuah perusahaan bisa melanjutkan usahanya untuk ke depan supaya tidak ada PHK dan segala macam. Ya, itu yang saya ingin supaya kalian betul-betul memiliki suatu keyakinan itu. Kalau kalian melakukan suatu pekerjaan tidak kalian yakini, kalian ini akan akhirnya apa? Kalian gamang, kalian tidak tidak sepenuh hati melakukannya. Nah, kemudian, namun kalau kalian mau tadi menolong orang lain, membantu orang lain, supaya orang lain dapat mendapatkan apa suatu manfaat daripada apa yang kalian yakini, tentu apa? Ya, silakan. Kalian apa? Harus betul-betul paham, kompeten, ya, dari apa yang kalian lakukan. Jadi kalau kalian misalnya kalian mau membantu seorang ya untuk dapat mendapatkan produk asuransi, ya, kan tentu saja kalau salah beli asuransi kan percuma kan? Nah, siapa bisa beli asuransi bisa, tapi bisa kena bisa salah beli asuransi, beli produk polisi asuransinya tidak sesuai, beli jaminan tidak sesuai, kemudian salah beli dari perusahaan asuransi yang dodol, ya, itu. Kayak misalnya kasus Jiwasraya, Bumi Putra, Krishna Life, One Arta, kemudian lain-lain, itu kenapa? Salah memilih
produk asuransi. Karena asuransi bukanlah investasi. Asuransi apa? Proteksi. Itu dulu ya. Jadi saya mau coba sampaikan pada kalian, kalian harus punya suatu keyakinan bahwa asuransi itu bukan investasi. Keliru itu. Asuransi adalah proteksi semata. Ya, kalau misalnya ibarat, saya mau coba analogikan ya. Kalau kalian tinggal di suatu komplek perumahan, kalian harus apa? Bayar uang keamanan, ya, supaya kalian bisa tidur tenang. Ya, malam ada yang menjaga. Maukah kalian tidak perlu membayar uang keamanan, tapi kalian harus ronda setiap bulan 1 kali semalam gitu loh? Mau nggak? Gantian setiap warga harus gantian ronda, ya? Kalian pikir apa? Wah, mendingan gua bayar iuran lah keamanan kan? Katakan let's say 150.000 sebulan kan? Kan begitu. Daripada dibandingkan kalian nongkrongin itu keliling komplek ya, 1 malaman kan gitu. Coba nggak tidur, mendingan gua bayar goceng, gua tidur kan? Itu satu hal, ya. Membayar uang keamanan. Yang kedua, asuransi itu ibarat apa? Airbag system, ya. Jadi kalau kata misalnya kita berharap kita tidak mengalami kecelakaan, ya, supaya kita baik-baik saja. Tapi kalau once ada suatu kecelakaan, itu airbag mengembang, menghantam kita punya dada, tapi kita tidak celaka. Ya, karena dia menahan supaya kita tidak kena setir ataupun tidak kena kaca atau game segala macam. Jadi kita selamat walaupun kita mungkin agak sedikit luka, tapi tidak mati. Ya, semua orang juga sama. Kalau mengalami kecelakaan, mengalami musibah, ya, paling nggak dia tidak mati, tidak ekonominya tidak jatuh, tapi paling nggak ada sedikit apa buffer, suatu keselamatan, ya. Tapi kalau misal boleh, bisa dibilang kalau bisa jangan mengalami musibah deh, nggak apa-apa deh premi asuransi hilang kan. Tapi kadang-kadang banyak saat ini di Indonesia merasa apa rugi kalau preminya hilang tidak klaim. Nah kalau merasakan rugi maka apa? Sebagai apa? Udah mati aja atau sakit aja atau mengalami kecelakaan aja kan? Itu namanya pikiran yang bodoh. Ya, siapa yang mau mati? Nggak ada. Siapa yang mau sakit? Emang sakit enak di rumah sakit? Nggak enak ya kan? Diinfus sana sini, dikasih apa? Oksigen dan segala macam. Hah, mending kalau kelas 1 VIP, makanannya enak. Kalau ini kelas 3 atau kelas 2, ya, ketemu susternya yang mungkin tidak tidak cakep, tidak ramah dan segala macam kan? Begitu. Jadi mendingan uang preminya hilang hangus dibandingkan kita mengalami klaim. Ya, kembali lagi tuh. Asuransi adalah suatu bisnis yang mulia. Ya, paham ya? Nah, itu kalau kita yakin. Jadi ini apa ya? eh, Juga buat underwriter, buat orang klaim, buat orang semua yang kerja di asuransi. Asuransi itu baik. Kalau mereka melakukan pekerjaan tersebut dengan tidak baik, maka artinya apa? Dia mencederai nuraninya sendiri. Ya, kalau katakanlah kita melakukan bisnis kita atau pekerjaan kita dengan baik, maka kita punya hati nurani apa? Tenang, damai. Coba kalau katakanlah misalnya kalian bekerja di perusahaan asuransi, kalian diminta oleh manajemen, tolong tolak setiap pengajuan klaim yang masuk. Bagaimana? Tolong kasih poin ya nanti ya. Yan. Ya. Ini ada suatu kejadian di suatu perusahaan asuransi BUMN di Indonesia yang masih ada saat ini dan juga asuransi swasta, itu manajer klaimnya apa? Diminta untuk menolak klaim yang masuk. Akhirnya Pak, saya punya kawan pada waktu itu sebagai claim manager apa? Mundur ataupun resign dari posisi dia. Kenapa? Karena di sisi bosnya lu tolak klaimnya, ya. Nggak perlu lihat dia punya dokumentasinya, nggak perlu lihat alasannya selamanya. Pokoknya tolak aja. Kan ini lu bekerja di perusahaan asuransi, bekerja di industri asuransi tapi dengan cara yang jelek, dengan cara yang jahat. Lebih baik apa? Tidak usah bekerja di industri asuransian. Itu mengotori industri asuransian. Ya, jadi karena industri ini baik, maka kita harus melakukannya dengan hati yang baik pula. Paham ya? Bila mana kalau kata misalnya nasabah sedikit keliru karena tidak paham, ya, jangan apa? Jangan dipakai alasan untuk menolak klaim. Kan selama ini banyak nasabah awam dan sedikit alpa, tapi tidak ada intensi tidak baik, dia sengaja apa? Terlambat melaporkan atau ada suatu maladministrasi. Masa iya kita langsung tolak? Ya,
Ini suatu hal yang saya pikir banyak kejadian-kejadian di industri perasuransian ya. Tapi kalian tidak demikian ya. Harus kalian bantu. Yang kedua, mengapa pialang asuransi? Mengapa? Tadi asuransi kan? Sekarang mengapa pialang asuransi? Ya, mengapa pialang asuransi? Karena pialang asuransi memang ditugasi oleh undang-undang untuk apa? Bekerja untuk dan atas nama tertanggung. Ya, untuk atas nama tertanggung. Untuk menolong. Kenapa? Karena di Indonesia umumnya ya kita punya masih Indonesia itu masih apa? Masih awam, masih bodoh, ya masih banyak yang ngerti. Nggak usah begitu. Saya tadi pagi bikin konten, ya eh, kompetensi rata-rata praktisi perasuransi Indonesia masih cetek. Nggak usah luar di sini juga masih cetek. Ya, kalau saya bisa mengatakan demikian kenapa? Kalau misalnya mau saya coba tes, ya saya bilang sama para penonton, bisa coba kalian jelaskan, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip asuransi yang ada dan bagaimana aplikasinya, ya, dan bagaimana dia punya variasinya. Bisa nggak dijelaskan semuanya dalam waktu 10 menit? Saya khawatir tidak sampai 50% yang paham itu. Oke, kita saya tanyakan lagi yang berikutnya. Oke, kamu bekerja sebagai apa? Marketing atau underwriting ataupun klaim? Tolong jelaskan apa fungsi dan peran kamu. Dan tolong jelaskan dia punya tahapan-tahapan proses proses yang kalian lakukan saat ini. Dokumentasi apa saja yang kalian mesti perlukan dan bagaimana kalian melakukannya. Coba jelaskan dalam waktu 10 menit. Saya khawatir sebagian besar tidak memahami apa yang mereka lakukan. Ya, saya cuma tanyakan lagi. Oke, kalian bagian underwriting, ya, atau bagian klaim. Pernahkah kalian membaca polis asuransi kendaraan motor misalnya dari halaman depan sampai halaman belakang dan kalian paham isinya? Pernah nggak? Sudah berapa lama kalian bekerja di industri asuransi? 10 tahun, tapi tidak pernah membaca satu polis lengkap. Coba. Ini saya amati dalam selama saya mengajar di entah di LPAI, di kampus dan di mana-mana ya. Nah, jadi mengapa pialang asuransi? Sekali lagi tadi karena pialang asuransi apa? Membantu, menolong ya masyarakat awam untuk mendapatkan apa? Proteksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan anggaran mereka. Dan juga apa? Membantu mereka mendapatkan hak-haknya pada saat terjadi klaim. Ya, jadi di awal kalian harus betul-betul mendapatkan polisi sesuai supaya tidak salah pada waktu terjadi klaim kan? Sudah matching kan? Jangan sampai kalian asal beli kemudian pada waktu terjadi klaim ternyata tidak dijamin ya. Nah, jadi kalian punya kompetensi harus lebih tinggi dibandingkan para underwriter, orang klaim di asuransi ya. Dan kalian harus mungkin kompetensi sejajar dengan adjuster di bidang klaim. Walaupun kalian tidak bisa menghitung karena mereka punya ilmunya sendiri, tapi paling enggak kalian paham mengapa klaim tersebut ditolak ataupun bisa terjamin. Dan klausul-klausul apa yang bisa memperlengkapi kebutuhan klien. Ya. Jadi pihak asuransi itu perannya sangat besar ya. Dan dia harus apa? Bisa pemasaran, bisa teknik asuransi underwriting, bisa klaim, ya, bisa semuanya. Mungkin kalau di pialang reasuransi perlu paham reasuransi, tapi kalau pialang direct ya, ya mungkin sedikit-sedikit aja mengenai reasuransi. Tapi kalian harus paham itu supaya apa? Supaya kalian bisa melakukan peran kalian dengan benar dan tepat. Ya, kalau kalian tidak kompeten sebagai seorang pialang asuransi, bagaimana kalian bisa membantu nasabah mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan dia punya anggaran ataupun keuangan mereka. Dan pada waktu terjadi klaim, bagaimana kalian bisa bantu? Kalau kalian tidak apa? Tidak kompeten. Ya, jadi mengapa kalian harus apa? Harus terus belajar mengasah ilmu selama kalian bekerja, mesti terus belajar. Jangan berhenti. Kecuali kalian sudah berhenti bekerja, mau jualan kopi. Saya pun juga mau jualan kopi nanti. Ya, walaupun Bapak sudah pensiun saat ini, ya 9 tahun yang lalu, Bapak masih belajar. Cara belajar yang paling baik apa?
yang paling baik cara belajarnya? Dengan apa? Dengan apa? Dengan mengajar. Ya, kalau dengan mengajar kalian harus apa? Otomatis apa? Kalian belajar. Makanya kalian saya minta bikin apa? Bikin video edukasi. Ya, apapun yang sederhana, baik itu lewat pakai animasi ataupun kalian ngomong sendiri, ya, apapun itu, ya, sederhana-sederhana aja. Apa itu asuransi? Ya, apa itu risiko? Bagaimana membeli polis asuransi? Bagaimana mengajukan klaim dengan baik? Dokumentasi apa saja? Jenis-jenis polis asuransi banyak sekali yang bisa dilakukan. Makanya tadi pagi saya juga minta, kalau misalnya bisa, OJK membuat regulasi. Paling nggak dua tuh. Satu, mengharuskan semua perusahaan perasuransian menerbitkan buku, satu buku asuransi setiap tahun. Buat apa? Buat masyarakat luas. Coba ya. Kemudian yang kedua, mempunyai satu kanal sosial media untuk edukasi. Satu. Dan apa? Mengupload satu konten setiap hari untuk edukasi. Dan apa? Harus membuka komen. Ya, supaya apa? Supaya ada interaksi. Nah, coba bayangkan kalau kata misalnya ada dua sumber edukasi, buku dan sosial media yang dimiliki oleh setiap perusahaan perasuransian, piala asuransi berapa? Ada 200. Ya, perusahaan asuransi umum ada 60 atau 70. Jiwa ada 30 40, berarti apa? Ada 300 kanal ya edukasi. Ya. 300 konten setiap hari membanjiri masyarakat Indonesia. Coba bayangkan setiap hari. Ya, kenapa? Karena memang kita mesti edukasi supaya manusia dia punya tingkat literasi makin meningkat, tingkat sehingga apa? Awareness mereka makin baik dan apa? Needs mereka makin tumbuh. Makanya mengapa kita punya penetrasi Indonesia asuransi ini masih kontak cuman 3% selama 4 dekade saya di sini. Terus itu aja. Kenapa? Karena kita tidak melakukan edukasi, kita pun juga, mohon maaf ya, sebagian besar rata-rata kita punya praktisi perasuransian, kompetensinya masih di bawah rata-rata, sehingga salah jual, salah pelayanan, segala macam, akhirnya membuat industri kita naik turun, naik turun, naik turun. Itu. Plus apa? Pengawasan juga kurang memadai. Dari regulator, yang nakal, yang tidak benar, juga apa? Tidak dipaparkan. Praktek eh, tarif itu pun juga dilanggar, diam-diam aja. Jadi sebetulnya tarif pun nggak ada gunanya. Jadi dua hal yang saya mau coba sampaikan. Mengapa asuransi? Tadi kalian mesti yakini dulu dalam hati kalian bahwa asuransi itu baik, apa yang saya lakukan itu baik, membantu orang lain. Yang kedua apa? Kalian mengapa pilih asuransi? Kalian harus kompeten, harus mampu melakukan tugas kalian dengan baik. Kalau nggak kalian salah. Dan saya mau coba sampaikan pada kalian semua, mungkin juga nanti ya didengar, kita punya musuh banyak. Kita punya musuh banyak di luar sana. Musuh kita siapa? Underwriter. Kenapa? Underwriter apa? Suka mengurang-urangi luas jaminan kan? Dicoret-coret kan? Betul nggak? Makanya kita cari underwriter yang mau menerima kita punya permintaan. Musuh kita siapa lagi? Bagian klaim, asuransi. Bagian klaim asuransi apa? Suka tolak-tolakin klaim kan? Karena mereka punya misi apa? Kalau bisa kita tolak, mengapa kita mesti bayar? Kita kalau bisa-bisa apa? Menekan nilai klaim yang kita bayar. Ya, itu maka punya misi. Makanya tugas kita apa? Kita mesti cerdas, kita mesti smart, kita mesti kompeten supaya apa? Bisa argue, bisa diskusi, bisa mematahkan mereka punya pendapat. Kalau kalian tidak kompeten, kalian apa? Jadi kambing guling. Jadi apa? Gampang dikalahkan, dipatahkan. Ya, kalian makanya harus kompeten. Plus juga loss adjuster. Kadang-kadang loss adjuster pun juga memihak kepada perusahaan asuransi. Kenapa? Karena mereka dapat order dari perusahaan asuransi. Tapi sebetulnya mereka pun juga kita yang tunjuk. Kenapa? Karena kita memakai apa? Nominated loss adjuster. Mereka punya tugas itu. Mencantumkan loss adjuster mana yang kita mau pilih. Ya, pada waktu loss adjuster, pada waktu perusahaan asuransi mau pilih adjuster A, saya bilang nggak mau pakai B. Kenapa? Karena A tidak tidak mau bekerja sama, susah dikomunikasikan. Ya, jadi ada adjuster yang mau berkomunikasi dengan kita. Itu adjuster yang teman. Tapi adjuster musuh ada yang pro kepada perusahaan asuransi.
maka tidak melihat broker, tidak memandang broker, maka adjuster tersebut adalah adjuster musuh. Agen, ada agen teman yang menjadi partner kita kan? Tapi ada juga agen yang musuh juga, ya, yang suka apa? Banting-banting harga, suka serobot-serobot, ya. Nah, jadi makanya kalian harus kompeten supaya bisa mengalahkan lawan-lawan kita di luar sana. Itu poinnya, ya. Kalau kalian tidak kompeten, kalian akan mudah dipatahkan, mudah dikalahkan. Wah, kita nggak bisa karena perusahaan asuransi nggak mau semua. Kenapa nggak mau semua? Padahal di perusahaan broker lain, kok bisa dapatkan backup? Kok kita nggak bisa? Apa kalian kurang cakap? Bukan kurang cakap ya, tapi kalian kurang cakap. Artinya kalian kurang kompeten. Itu sementara dari saya, Chris sama Linda Surabaya dan Jakarta. Apakah ada kalian ada pertanyaan? Supaya kalian bisa meyakini apa yang kalian lakukan. Karena itu menjadi bagian kalian punya apa? Kalian punya apa ya? Kalau eh, amanah kalian punya apa? Kalian punya suatu tanggung jawab profesi. Kalau kalian nggak yakin, kalian tidak apa ya? Tidak merasa berdosa kalau kalian salah. Ya, oke. Ada yang kalian mau tanyakan? Mudah-mudahan apa yang saya imam asuransi, bukan guru asuransi, imam asuransi. Ya, supaya saya ingin kalian punya suatu keyakinan bahwa asuransi itu adalah suatu hal yang baik. Ya, supaya kalian bisa meyakini dan melakukan kalian punya pekerjaan tersebut dengan sesungguh hati. Ya, kalau kalian salah melakukannya, maka kalian pun juga berdosa. Berdosa dalam sungguh-sungguh. Misalnya kalau kalian salah memberikan polis asuransi dan kemudian ternyata tidak dijamin, apakah mereka tidak mengalami kerugian? Apakah kehidupan mereka tidak terganggu? Apakah anak mereka masih bisa sekolah? Apakah pabrik tersebut masih bisa beroperasi? Dosa kalian kalau kalian salah melakukannya. Ini banyak agen-agen asuransi jiwa, mohon maaf, atau agen-agen yang di umum yang salah menjual produk asuransi, khususnya unit link. Itu dosa mereka besar sekali. Penipu. Iya, kalau kita punya profesi dengan menipu, apakah kita nyaman, damai? Ya, kita menipu nasabah, maka membeli asuransi, kita tutup-tutupi informasi yang semestinya mereka ketahui, kita sembunyikan, ya akhirnya mereka membeli, mereka percaya sama kita, ya. Akhirnya suatu ketika pada waktu mereka jadi klaim mati, ternyata apa? Tidak dijamin. Kenapa? Karena nasabahnya disuruh apa formulirnya diisi nama agennya, ya. Ya tidak ya. Habis itu nasabahnya bayar, komisi keluar, habis itu waktu mati, wah ternyata dicari kesalahannya nasabah. Wah, Bapak ini sudah mengidap penyakit X, kok nggak dilaporkan? Di sini bilang tidak. Padahal ngisi siapa? Agennya. Ini agen, mohon maaf, agen biadab, ya. Cuman mendingin komisi tapi nasib keluarga tersebut tidak diperhatikan. Mendingan kayak gini-gini mestinya disikat habis. Nah, makanya kalian pun juga jangan asal jual, jangan asal kerja. Kalian harus betul-betul kerja, Pak. Komentar lagi Pak. Iya, silakan, Tok. Dan kan kita ada prospek yang ini yang masih lumayan besar sih Pak, namanya PT ARG. Jadi kita dapat existing klien dari broker sebelumnya. Oke. Kita isinya kita benerin nih Pak. Kita benerin. Ternyata solusi sebelumnya itu salah ini apa namanya okupasi. Oke. Nah, otomatis tarifnya lebih rendah. Kita benerin nih, PT ARG harusnya ini bukan okupasi Anda kan gitu. Nggak sesuai itu karena premium lebih rendah. Kita tawarin yang benernya Pak. Kita tawarin yang benernya, kita udah revisi visinya, bagus kan. Tapi ujung-ujungnya Pak, harga lagi. Mereka tetap bikin mereka dengan rate yang rendah, tapi okupasinya salah. Kan gitu. Nah itu gimana Pak? Istilahnya. Oke, saya coba. Selisih rate yang lumayan besar 100 juta ya. 170 juta. Nah, kalau pakai rate yang benar ya. Oke. Berapa juga ya Pak? Ya brokernya dodol tuh. Ya jadi broker dodol ya menawarkan suatu okupasi pabrik ya dengan okupasi yang salah ya supaya hanya mendapatkan supaya preminya rendah murah ya. Kemudian saya nggak tahu apakah sudah disurvey belum.
survei. Tapi nggak tahu pada waktu itu asuransi yang lain udah survei belum pada waktu memakai broker. Nah, Hmm. Hmm. Okupasinya, iya. Dia juga kemarin juga mengakui ya itu nggak bukan itu Hmm. kodenya. Hmm. Broker existing, broker dia sekarang Hah? ikutin polis sebelumnya juga. Ah, oke. Tapi nggak pernah terjadi klaim kan? Kalau terjadi klaim, Belum. ya, ya. Jadi gini, kita sebagai pialang asuransi yang benar, yang bukan dodol, ya, harus betul-betul melakukan apa yang benar, ya. Kita tidak asal menjual saja produk asuransi untuk kepentingan kita. Padahal okupasinya katakanlah B, tapi di broker awal okupasinya A, rate-nya lebih murah dan nasabah mau karena broker A mendapatkan juga dari broker sebelumnya, ya, dia punya okupasi A, sementara kita sudah survei dan kemudian kita paham bahwa itu okupasi salah, mesti okupasinya B, dan akibat B tersebut preminya lebih tinggi. Nah, lebih baik kita kehilangan nasabah atau tidak mendapatkan nasabah daripada mendapatkan nasabah dan kemudian apa? Mendapatkan masalah di kemudian hari, terjadi klaim dan klaimnya apa? Ditolak. Saya nggak tahu perusahaan asuransi yang menerbitkan polis yang salah tersebut apakah sudah survei apa belum, saya nggak tahu juga. Tapi kalau dia sudah survei dan kemudian ternyata mencantumkan kode okupasi yang salah, berarti apa? Asuransinya dodol juga. Ya salah semua akhirnya. Ini yang saya bilang perilaku broker. Abal-abal sama asuransi abal-abal demikian. Asal jualan doang. Yang penting premi masuk. Kalau terjadi klaim, belum tentu dibayar. Ya. Nah, kamu mesti tegaskan tuh secara tertulis kepada nasabah. Ya, secara tertulis sama nasabah. Nasabah yang terhormat, kode okupasi pabrik Anda yang bernama ini adalah ini. Dan bila mana terjadi klaim di waktu mendatang dengan okupasi yang keliru, maka besar kemungkinan klaim Anda tidak dapat diterima. Demikian kami punya saran profesional kami. Semoga ini menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. So, tertulis saja. Dan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat memberikan edukasi terkait dengan asuransi dan okupasi yang sebenarnya. Itu lebih elegan, ya, ya lebih elegan. Begitu toh. Ya, jadi nggak apa-apa kita nggak mendapatkan karena kita sudah edukasi benar dan mereka memilih premi yang salah, ya sudah. Jadi ini mendingan kehilangan begitu atau tidak mendapatkan dibandingkan dapat kemudian ke depan bermasalah dan benar Pak, broker tersebut bisa Pak dituntut oleh siapa? Nasabah, ya, oleh nasabahnya. Salah okupasi, klaimnya 50 miliar, tidak dibayar. Selesai itu. Modal broker berapa? Cuma 3 miliar atau 5 miliar atau ekuitasnya katakan 10 miliar. Klaim 50 miliar, selesai. Satu kejadian selesai. Kayak kasus ini yang Semarang tuh, ya, sepeda listrik, ya, brokernya salah memilih asuransi, asuransi tidak membayar, ya ada satu, jadi ada satu klaim, ya, ada co-insurance, ada 5 perusahaan asuransi, 4 bayar, yang satu belum bayar nih, yang memilih perusahaan asuransi siapa? Broker. Nah, kalau misalnya tidak bayar, maka si tetangga bisa menuntut perusahaan asuransi, brokernya dia yang menunjuk ini, ya, bisa menuntut brokernya dan menuntut perusahaan asuransi ini. Kenapa tidak bayar? Sementara yang lain bayar, ya, alasan apapun itu. Atau broker terlambat membayar premi, padahal tetangga sudah bayar premi di awal sebelum terjadi klaim. Ini bisa, ya. Jadi kembali lagi fungsi administrasi, fungsi keuangan segala macam betul-betul mesti dijalankan dengan baik. Ada yang miss, selesai sudah. Selesai, kalian pamitan, salam-salaman, nangis-nangisan, udah selesai, bubar gitu. Ya, mendingan apa? Itu. Mendingan kita tidak mendapatkan, tapi kita telah mengedukasi. Gitu, toh. Oke, thank you. Ada lagi yang lain? Mungkin Chris mau tanya atau Linda ditanya Surabaya?
Ya, ya Pak, sebenarnya kurang lebih sama Pak tadi yang disampaikan Pak Tanto Pak, itu Ya. yang sedang terjadi hari ini. Sama kayak kemarin pernah saya tanyakan Pak, Kamajaya ini Pak. Hmm. Jadi private warehouse sama public warehouse. Hmm. Jadi di broker existing itu pakainya Private. private Pak. Hmm. Saya juga sudah sampaikan ke klien, ke agentnya juga bahwa eh, ini ya bisa terjadi miss kalau kayak begini ya kan. Hmm. Saya juga coba tawarkan ke asuransi. Tadi itu bener Pak, asuransi yang asuransi yang benar, apa namanya, Tidak mau. asuransi yang benar nggak mau, tapi asuransi yang ya kalau menurut saya sih tidak abal-abal, tapi mereka mau gitu loh Pak. Nah, kita juga sudah jelaskan gitu loh bahwa kita informasikan bahwa ini begini ya bro, kita info, kita kasih data survei reportnya, kita jelaskan, kita sampaikan. Dia confirm Pak dengan share kecil gitu loh. Hmm. Nah, ini gimana Pak dalam posisi seperti itu? Jadi kita tawarkan misalnya saya sebut Aswata, Aswata menolak karena dengan alasan ini nggak masuk kalau kita pakai private warehouse. Nah, Hmm. kita serahkan misalnya ke seperti Malaka ya, Malaka confirm. Mal Misalnya kita serahkan ke Malaka sama Ramayana Pak. Hmm. Mereka bisa dipakai private warehouse seperti itu. Hmm. Nah, ya kan kita bisa bilang Malaka ataupun Ramayana kan juga bukan asuransi abal-abal lah, ya kan. Mereka dengan Aswata juga ya mungkin selevel lah. Tapi ini dua asuransi yang memberikan jawaban yang beda gitu loh Pak. Penegasannya begitu Pak. Oke. Makasih Mas Kris. Jadi mungkin asuransinya tidak abal-abal, mungkin. Tapi orang-orangnya ya tidak kompeten. Abal-abal, kompetensinya rendah. Maka punya pemikiran apa? Hanya untuk mendapatkan premi. Ya, ini bisa dipersalahkan dan tadi kamu sebutkan Ramayana dan Malaka, ya. Ya, saya pikir sih eh, kembali lagi, ini orangnya kan perusahaannya kan ada, tapi yang kerja kan orang-orangnya. Apakah mereka kompeten semua? Belum tentu. Apakah mereka mungkin mereka kompeten, tapi mereka tanda petik melanggar aturan yang ada hanya untuk apa? Sekedar mendapatkan premi. Kan ada yang kompeten tapi apa? Bego melakukannya, tidak konsisten. Ya, banyak orang yang saat ini Indonesia yang pintar, kompeten, tapi tidak benar, tidak jujur, tidak konsisten. Hanya untuk apa? Premi. Ujung-ujungnya apa? Percuma kompeten kalau tidak berani, tidak konsisten. Ya, percuma dia berarti apa kompeten tapi tidak profesional. Dia punya sertifikasi mungkin A2IK ataupun yang lain atau ACI, tapi bisa saja mereka melakukan kesalahan hanya untuk apa? Supaya mereka mendapatkan premi. Itu saja Mas Kris. Ya. Jadi kembali lagi saya bilang ya walaupun mungkin banyak yang bilang tidak abal-abal, tapi saya bilang ini perusahaan abal-abal. Kenapa? Karena isinya apa? Orang-orangnya abal-abal, otaknya abal-abal semua. Maka kembali lagi kompetensi para praktisi di asuransi Indonesia masih di bawah standar rata-rata, sebagian besar. Maka hanya mencari premi. Yang penting gue dapat premi, yang penting kalahkan orang lain, yang penting premi gue masuk. Ya, jadi kita lebih baik tidak mendapatkan premi ataupun tertanggung ataupun bisnis daripada kita mendapatkan tapi kita salah menempatkan okupasi, ya salah memilih perusahaan asuransi, dan kemudian apa? Terjadi suatu musibah, ujung-ujung apa? Itu menjadi apa? Menjadi bom waktu, ranjau yang kita pelihara. Apakah kita akan selamat? Belum tentu. Jadi sepanjang tahun 365 hari kita was-was. Ya was-was kan, kata ketik kan? Ya, suatu waktu terjadi klaim atas tadi public warehouse, selesai sudah. Dan dia harus bayar perusahaan kepada nasabah. Dia tidak bisa kolek dari reasuransi. Kenapa? Salah memberikan kode okupasi. Begitu Mas Kris. Ya, jadi kembali lagi perusahaannya Baik mungkin Pak. tidak abal-abal, tapi kalau orangnya abal-abal, ya akhirnya perusahaan tersebut jadi abal-abal juga. Ramayana besar, tapi kalau kata bisa tidak di-maintain dengan baik, ya mungkin akan menjadi perusahaan yang
menurun. Dulu Starco bagus Starco. Tapi banyak perusahaan yang lebih bagus, sekarang perusahaannya hancur. Kenapa? Hanya mengejar premi, tidak mengutamakan kualitas pelayanan, kualitas risiko yang dia terima. Begitu. Terima kasih Mas Kris. Ya, Pak, Ya, satu lagi Pak. Tapi saya pernah silakan. bicara juga dengan underwriter Pak. Hmm, Jadi dengan apa case-case seperti itu, kenapa mereka mengkonfirmasi share kecil, misalnya 10% atau 5%, ya hmm, kan? Karena mereka memang jadi begini, saya anggaplah pembicaraannya begini Pak. Lo kenapa accept nih gue pakai private warehouse? Ya selama gue accept, kalau klaim pasti kita akan proses, ya kan? hmm, Nah, kenapa gue konfirm kecil cuma 10%? Ya karena mereka katanya OR seperti itu, Pak. hmm. Jadi ya kalau dia udah paham tuh, dia tahu sebenarnya ini sebenarnya kalau pakai perangkat warehouse tidak dengan kenyataan di lapangan gitu loh. Maka itu mereka akhirnya konfirm kecil dan OR, dan kalau ada klaim selama dia menyetujui placing kita, dia tulis accept, confirm, ya berarti klaim nggak akan ditolak gitu loh Pak, kurang lebih. Nah itu gimana Pak? Ini bego juga asuransinya. Jahat. Mengapa? Dia cuma terima 10%. Ya, mungkin dia bilang bayar 10%. Tapi yang 90%-nya gimana? Dia sebagai leader, 10% ya. Dia bayar 10%. Tapi yang 90%, apakah semua co-member harus ikut apa yang disampaikan oleh leader? Belum tentu. Jadi, sebagai broker, kita tidak boleh ikut-ikutan perusahaan asuransi yang bodoh. Ya. Jadi kembali lagi, kalau dia 100% mungkin ya kita coba percaya. Ya, bilang sama si katakan misalnya perusahaan asuransi XYZ. Pokoknya lu tahu ya ini public warehouse, tapi lu tulis sebagai private warehouse ya salah lu sendiri. Lu komit lu mesti bayar klaim. Kalau bisa tulis dalam dia punya apa? Plastic slip kan bahwa ini adalah public warehouse, tapi karena lu supaya mendapatkan di sini private warehouse silakan. Tapi lu ada klaim apa-apa lu mesti bayar 100%. Kalau misalnya dia bikin begitu, tapi kembali lagi kalau pimpinan diganti, siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Jadi artinya Pak, kita bisnis ini berdagang nih udah salah semua, udah keliru. Ya, kita mau beli obat tapi obatnya salah, resepnya salah. Ya, lu mesti minum amlodipin 10 apa 5 gram, tapi lu dikasih yang bukan amlodipin tapi simvastatin atau gimana? Ya salah. Ya, udah keliru udah. Saya bilang jangan ikuti yang salah, Mas Kris ya. Ini perusahaan Baik Pak. asuransi, saya bilang goblok. Ya, cuman perlu komisi premi tapi membahayakan tertanggung. Brokernya pun juga, mohon maaf, goblok, membahayakan tertanggung, membahayakan dia punya perusahaan itu sendiri. Ya, jangan Mas Kris ya, Ya Pak, baik Pak. ya, jangan sampai nanti saya bilang goblok. Jangan. Siap Pak. Iya Pak. Iya ya, kita bekerja secara profesional, sudah belajar dengan baik. Ya makanya kembali lagi kita mesti betul-betul kerja dengan benar dan baik, jujur dan keras. Ya, oke, ada yang lain? Silakan. Kita kan sebagai pialang nih Pak, Ya, memberi apa supaya si tetangga itu nggak salah beli produk, terus kita untuk edukasi, terus kita layanin dengan terus, kita dapat klien atau nasabah yang punya mindsetnya, gue kalau nggak klaim rugi gitu Pak. ya itu bodoh. Ya kalau nasabah punya pikiran kalau gua nggak klaim ke asuransi, gua rugi. Ya tadi saya sampaikan, kalau misalnya nggak mau rugi ya sudah mati aja atau mobilnya celaka aja, atau masuk rumah sakit aja. Ya silakan. Ya nggak apa-apa. Kita ladeni gitu loh. Nasabah yang otaknya masih goblok, dia merasa rugi kalau tidak mengajukan klaim. Anggap tuh uangnya sia-sia. Ya sudah kalau misalnya mau uangnya kembali, ya sudah mati aja atau sakit aja, masuk rumah sakit, celaka, atau rumahnya kebakaran, ya silakan. Siapa yang mau begitu? Kan nasabah yang punya otak salah aja. Ya kita sebagai manusia normal, ya kita tidak ingin mengalami musibah kan? Tidak ingin mengalami suatu apa hal yang tidak baik.
Tapi uang yang kita bayarkan itu kan dipakai lah untuk membantu nasabah yang mengalami musibah, yang betul-betul musibah, yang tidak diinginkan, yang tidak dibuat-buat kan, itu membantu. Nah, yang namanya resiko atau musibah kan sebetulnya kita kalau bisa tidak mengalami musibah kan, saya sampaikan kayak airbag mobil kan, kalau bisa airbagnya masih aman ya. Tapi kalau mengalami kecelakaan, airbagnya mengembang, ya kita tidak mati, cuman sedikit luka aja. Itu tujuannya. Tapi mobil tersebut apa? Mengalami perbaikan segala macam kan. Kita pun juga mengalami sakit. Itu kalau nasabah merasakan rugi beli polis asuransi, ya sudah. Kalau nggak mau rugi, silahkan lo mati aja. Bilang gitu. Kalau bapak merasa rugi, ya sudah. Bapak bikin aja kebakaran. Ya, atau kita dosa bersama-sama yuk Pak, supaya rumah bapak kebakaran, mau nggak? Kan nggak mau kan gitu. Kita kan orang yang apa? Orang yang baik hati, orang yang belempeng otaknya, hatinya lempeng kan? Begitu. Ya, ya, bos ya. Jadi kamu jangan yang Mas Rawi juga. Makanya kembali lagi kita bayar uang security ya supaya apa? Tidak perlu ronda tiap malam gitu. Saya pakainya gini Pak, saya dia asuransi mobil 30 limit nih. Ah, Dia udah beli training nih Pak. hmm. Ini prakteknya Pak. Nah, Selama setahun mobil harus masuk Pak. ya udah nggak apa-apa kalau misalnya 30 mobil fleet number ya dia bayar premi katakanlah setiap tahun mungkin katakanlah let's say 200-300 juta dan dia mau apa dan dia mau klaim mobilnya sudah mungkin mobilnya masih penyok-penyok lecet-lecet kan pasti kan ya sudah masukin aja Remnya maunya full body semua. ya sudah dicat di itu aja diketok aja di lecet-lecet semua bikin laporan polisi ya sudah selesai tapi akhirnya apa mobil tersebut tidak cat asli lagi kan catnya sudah bukan original lagi kan orang yang benar kan pengen mobilnya original kan pengen mobilnya tidak penyok kan kalau orangnya lempeng kan tapi kadang-kadang kita manusia ini tidak boleh nggak sama sih otaknya kadang-kadang otaknya pada miring semua begitu tapi nggak apa-apa ladeni aja ya ladeni gitu loh kalau misalnya memang maka mau masuk ke bengkel ya sudah mobil yang mana dibikin aja baret-baret segala macam ya sudah terserah tapi kita tutup mata lu terserah lu lah ya kita cuma kasih tahu kalau misalnya mau klaim ini begini-gini bikin laporan polisi lu bikin laporan polisi udah ya kita tanda petik ya tidak mengajari tapi memfasilitasi ya itu yang terjadi selama ini bahkan perusahaan asuransi pun juga demikian dibandingin apa dia bayar premi karena 2 miliar dia klaimnya cuma 1 miliar setahun ya sudah tutup mata aja klaim kan begitu ya ada yang lain jadi kalau misal boleh kalian kalau punya polis asuransi jangan sampai ngeklaim deh ya sayang klaim ada lagi Linda di Surabaya. Kemar. Ya, oke. Tadi mau nyanyi ya Linda. Oke. Makanya ada karaoke tadi, kedua kemanya. Oke. Ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, jadi kalian harus yakin dengan apa yang kalian lakukan supaya kalian tuh apa? Eh, pekerjaan bukan cuma sekedar amanah, tapi apa? Ibadah. Paham ya? Ya, kalau pekerjaan adalah ibadah, maka kalian harus lakukan dengan hati yang bersih dan rajin. Ya. Oke, gitu saja sementara dari saya. Eh, Mic-nya Linda lagi error Pak, sebentar Pak. oh, pakai handphone kamu aja, Chris. Eh, bisa lihat. Mungkin perlu ganti handphonenya itu minta masnya. Ini kamu pakai bahasa ini. Pakai mas Chris Belum punya ada aja. pertanyaan Pak, katanya Pak. Oh, nggak ada pertanyaan kan? Oke. Ya, Si saya bilang pakai mas Chris aja. Udah kata hapus. Kita Bapak. asosiasi mana gitu. Oke. Oke, nggak ada yang lain ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu ya. Makasih. Terima kasih Ya. semua. Mari.